Halo, saya Milka Thalia Aritonang dengan NIM 2302016. Dalam video kali ini akan memberikan sedikit penjelasan tentang penyelamatan K3 di air, darat, dan special event. Yang pertama, kita akan membahas penanganan K3 di air dengan contoh wisatawan yang tangannya terkilir saat berenang. Jika wisatawan yang tangannya terkilir saat berenang ataupun tangannya membentur ke pinggir kolam, maka hal pertama dalam penanganannya yang dapat kita lakukan adalah dengan mengurutnya. Nah, berikut ini cara memijat tangan wisatawan yang terkilir dengan benar, yaitu posisikan telapak tangan wisatawan menghadap ke bawah dan gunakan ibu jari untuk memijat bagian belakang tangannya. Letakkan bantalan ibu jari kita di antara jari kelingking dan jari manisnya. Lalu, dengan tekanan sedang, dorong ibu jari kita sepanjang tulang jarinya ke arah pergelangan tangannya. Berikutnya adalah K3 di darat, yaitu tentang wisatawan yang mabuk dalam perjalanan. Jadi, kita harus menyiapkan antimo, tapi bukan antimo yang kadaluarsa. Ada wisatawan yang akan mabuk selama perjalanan menggunakan mobil. Oleh sebab itu, kita sebagai tour guide penting untuk menyiapkan antimo untuk wisatawan kita yang mabuk dalam perjalanan menggunakan mobil tersebut. Antimo adalah merek obat yang mengandung komponen aktif dimenhidrinat. Obat ini digunakan untuk mencegah dan meringankan gejala mabuk perjalanan seperti pusing berputar, mual-mual, dan muntah. Obat ini tersedia dalam 2 kemasan, yaitu tablet yang mengandung dimenhidrinat sebesar 50 mg dan saset cair yang mengandung dimenhidrinat 12,5 mg. Antimo tidak membutuhkan resep dokter. Nah, yang ketiga adalah penanganan K3 terhadap orang yang kesurupan. Mari kita simak bersama-sama. Nah, berikut ini penanganan untuk korban kesurupan. Yang pertama adalah menjauhkan korban dari lokasi kesurupan ke tempat yang lebih nyaman. Tidak perlu beramai-ramai dan harus diawasi agar tidak ada benda berbahaya di sekitarnya. Tidak perlu juga keadaan ini diekspos berlebihan karena orang lain yang memiliki kecenderungan histerikal dapat terpengaruh. Suasana yang nyaman juga berupa wangi-wangian lembut, air, dan musik yang rileks dapat juga diberikan. Menurut medis, berikut ini langkah penanganan untuk yang kesurupan. Di dalam dunia medis, kesurupan disebut juga dengan disosiatif. Orang yang mengalami kesurupan akan sadar kembali. Walaupun relatif tidak berbahaya, disarankan agar penderita berkonsultasi ke psikiater setelah kembali sadar karena tidak jarang keadaan ini hanya menjadi sebuah tanda dari problematika psikologis yang lebih besar, misalnya depresi dan membutuhkan penanganan segera sehingga mampu mengenal cara mengatasi stres. Nah, tips untuk menangani kasus ini jika terjadi secara spontan menurut medis. Yang pertama, jika korban melotot, maka elektrolit pada air garam dapat membantu matanya untuk segera menutup. Atau, jika dalam keadaan merem, maka ia akan segera membuka matanya. Dengan menutup matanya, korban telah aman dari kepanikan orang-orang di sekitarnya dan ia menjadi lebih mudah untuk merasakan rileks. Semburkan saja air garam ke daerah wajahnya. Air garam bisa juga digantikan dengan air kelapa. Jika tangan korban mengepal, bukalah perlahan. Tidak seorang pun dapat merasakan rileks saat mengepalkan tangan, kecuali orang yang sedang marah atau emosinya meledak. Kemudian, ujung jempol kaki merupakan refleksi untuk syaraf otak. Pijatlah daerah itu agar syaraf otaknya tidak tegang. Nah, itu tadi adalah penanganan untuk korban kesurupan. Demikianlah video penanganan K3
versi Milka Tahlia Aritonang atau Mimil Cute. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Buat yang sudah menonton, terima kasih banyak. Sampai ketemu.